Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Saya di sini akan tanya jawab dengan narasumber yang sudah berkecimpung di bidang penyiaran. Bisa diperkenalkan, Kak? Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Novia Anggrini. Saya menjadi salah satu penyiar di RR Radio Sultan Agung, tepatnya di Yayasan Sultan Agung. Kakak sudah berapa lama menjadi penyiar radio? Kurang lebih selama 1 tahun ya. Dan itu jadwalnya nggak selalu full time sih, seperti kayak beberapa stasiun radio lainnya ya. Soalnya kan di sini saya kan part time sambil kuliah, jadi nggak full kayak lainnya yang harus mungkin 1 hari durasi 8 jam atau berapa gitu. Di situ jadwal mengikuti dari setiap penyiar seperti itu. Oh, gitu. Jadi di sini kan aku ada tugas dari universitas membuat mewawancarai narasumber yang berkecimpung di bidang penyiaran. Di sini kan ada beberapa pertanyaan. Ya, contohnya pertanyaan yang pertama dulu. Semisalnya apa sih perbedaan dunia penyiaran dulu dan sekarang? Menurut Kakak itu gimana? Oke, perbedaan penyiaran dulu dan sekarang ya. Jelas tentu sangat berbeda banget ya. Seperti kita ketahui bahwa dulu itu radio itu benar-benar mungkin hampir setiap rumah itu punya yang namanya radio gitu ya. Kalau nggak gitu mungkin beberapa orang tuh punya radio dan itu tuh didengarkan setiap hari gitu loh. Nah tapi seperti halnya kalau sekarang ini televisi gitu ya, tapi beda banget sama sekarang ini. Sekarang ini radio mungkin penggemarnya tuh udah bener-bener jarang banget. Radio itu cuma didengarkan mungkin di dalam mobil ataupun di dalam HP ataupun gawai pun itu kan ada radio setiap gawai kan. Nah tetapi itu berbeda banget. Meskipun ada radionya, jarang banget saya percaya ya, jarang banget orang itu mendengarkan radio. Mungkin masnya pun juga jarang atau nggak pernah kan mendengarkan radio di HP. Iya nggak? Iya sih. Nah seperti itu, jadi benar-benar berbeda banget. Karena apa? Karena mungkin kalau di radio itu kan menjual, yang dijual tuh kan hanya suaranya ya, dan mungkin mutu-mutu dari kualitas berita ataupun hal-hal yang disampaikan. Nah sedangkan di sini mungkin bergeser ada televisi. Seseorang pasti sudah kayak lebih suka televisi. Kenapa? Karena mungkin di televisi itu kan kita bisa melihat gambarnya secara langsung. Terus selain itu juga kita mungkin bisa lebih suka, lebih enak gitu loh. Jadi kan lebih fokus karena ada gambarnya, ada suaranya, mungkin lebih enak aja dibandingkan dengan radio seperti itu. Terus bagaimana sejarahnya, Kak? Sejarah radio zaman sekarang atau zaman dulu, apakah ada perbedaan? Oke, kalau dulu mungkin ya yang saya tahu ya, radio itu ada pertama, radio itu RRI, Radio Republik Indonesia. Radio itu ada pada tahun 1946. Nah, di radio itu pada masa zaman penjajahan Jepang kalau nggak salah. Jepang ya. Zaman penjajah Jepang. Nah, di situ radio itu digunakan untuk menyampaikan informasi yang ada. Nah, sedangkan bedanya seperti tadi yang saya sebutkan, bedanya dengan yang sekarang itu, sekarang informasi itu nggak hanya bisa kita dapatkan melalui radio saja, tapi bisa kita akses di internet, bisa kita lihat di televisi, banyak koran-koran seperti itu. Nah bedanya dulu itu kan nggak ada internet, sedangkan sekarang itu kan zaman sudah maju, perkembangan pun juga sudah maju. Jadi seperti itu, mungkin radio yang dulunya menjadi salah satu prioritas untuk menyampaikan ataupun alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi, tetapi seiring berjalannya waktu itu bisa bergeser dan digantikan dengan beberapa yang canggih seperti internet. Dengan kita cara mengetik saja ya, informasi ataupun berita itu bisa kita dapatkan. Beda dengan dulu, kalau udah terlewatkan mendengar siaran radio itu, ya udah kita berarti terlewatkan mendengarkan informasi tersebut seperti itu. Berarti ya radio cuma kita bisa mendengar, beda kayak media zaman sekarang seperti televisi kan kita juga bisa melihat, internet juga kita, ya kalangan remaja zaman sekarang kan
juga suka dengan media-media sosial, media yang lebih canggih, yang lebih maju ketimbang mendengarkan radio. Iya benar banget, jadi makanya dari itu radio jarang disukai, apalagi kaum milenial ya. Kaum milenial mungkin dari 10 orang lah mungkin yang suka radio itu hanya 1-2 orang. Meskipun selama saya menjadi penyiar radio itu tetap ada, karena dulu itu kan ada yang, kalau namanya radio kan ada yang namanya kayak menerima telepon dan SMS seperti salam-salam, terus request lagu dan lain sebagainya, itu tetap ada, anak mudanya tetap ada. Jadi meskipun di era yang semakin maju ini, tapi anak muda masih ada yang menyukai, tapi ya itu perbandingannya di antara 10 itu mungkin hanya 1-2 orang aja yang suka seperti itu. Iya sih. Terus menurut kakak melihat dunia digital yang semakin merebak sekarang, adakah dampak positifnya kak? Kalau dampak benar-benar berdampak banget ya, maksudnya kita sebagai seorang penyiar radio itu benar-benar bekerja gimana caranya di era yang semakin maju, semuanya serba canggih, semuanya serba mudah diakses. Kita harus belajar gimana caranya agar radio itu tidak kalah sama lainnya gitu kan. Iya, Caranya gimana? Satu, kita harus kualitas informasi yang kita sampaikan harus benar-benar bermutu gitu ya. Terus yang selanjutnya dari nada, intonasi gitu kan, itu kan kalau radio kan menjualnya kan suara ya, beda dengan kayak televisi artis gitu kan. Itu kan menjualnya paras, suara dan lain sebagainya. Nah di radio itu kan hanya menjual suara. Nah dari situ kita juga harus bisa benar-benar mengolah suara kita dari intonasinya, nadanya. Terus selain itu kita juga harus bisa yang namanya, meskipun itu ya apa namanya, di radio kan kita nggak tatap muka langsung ya sama pendengar ya, tapi pendengar hanya bisa mendengar kita. Nah di situ kita belajar gimana caranya dia harus berkomunikasi itu secara tidak langsung gitu. Kita harus bisa kayak betul-betul mengajak ngobrol pendengar secara tidak langsung. Nah itu sebuah tantangan sih buat seorang penyiar radio, dan memang kalau hal itu bisa dilakukan, bisa dipastikan ya mungkin siaran itu akan membooming, bisa disukai banyak orang, dan selain itu juga penyiar juga akan diingat oleh pendengar seperti itu. Memang gimana? Berarti kan kita harus istilahnya harus bisa membikin orang itu suka akan apa yang kita siarkan di radio tersebut. Iya, gitu. Benar banget. Tapi kalau ini sedikit cerita ya kak. Semisal kalau aku masih di desa, itu nenekku itu suka dengerin radio, kayak semisal apa kayak pesan salam lewat SMS gitu kan juga bisa ya kak. Iya. Itu kalau di desa kemungkinan orang tua menyukai itu, kebanding kan beda desa sama kota kan juga beda ya, pergaulan di desa juga gitu-gitu, nggak bisa maju seperti di kota. Kalau dampak negatifnya Kepada penggemar gitu ya, maksudnya apakah ada bisa memberikan berita hoak atau gimana? Jadi gini, kita kan sebagai penyiar radio ya, bisa dibilang itu seperti apa ya, kita tuh menyampaikan informasi, tetapi informasi yang harus kita sampaikan tuh benar-benar harus yang valid real gitu ya, nggak boleh hoax. yang harus valid bener banget. Nah di dalam kita sebagai penyiar radio itu ada SOP-nya atau beberapa peraturan yang harus kita mungkin jalankan ya. Kalau di saya itu kan karena Yayasan Sultan Agung itu kan berbasisnya Islam ya. Nah jadi tuh kita tuh nggak boleh yang namanya kayak cinta-cinta anak muda gitu ya. Itu memang ada beberapa saluran seperti ada jam-jamnya di mana program itu untuk anak muda dan jam-jam programnya itu untuk anak orang tua ya. Tetapi di situ kita tidak boleh yang namanya kayak cinta-cinta anak muda. Tetapi kita di sini dituntut untuk cinta boleh, tetapi untuk keluarga, sahabat, saudara, orang yang lebih tua seperti itu. Contohnya kayak terus, edukasi gitu ya. Contohnya kayak edukasi gitu. Iya, nah di di tempat kita itu ada yang namanya kayak
tersebut. Kenapa? Karena radio itu berdiri tuh udah lama banget, tahun berapa ya, lama banget, sekitar 30 tahun lebih berdiri. Nah tapi tuh di situ tuh ada bener-bener orang-orang yang setia banget. Nah itu kan ada grupnya, grup WhatsApp gitu kan. Iya. Jadi setiap ada 1 bulan 1 kali itu ngadain yang namanya kayak syukuran. Syukuran itu dimana semua penggemar itu kumpul, makan bareng, bertukar cerita seperti itu. Dan di sehari-hariannya itu ya, kalau seandainya ada bapak A gitu ya, anaknya menikah, nah yang lain-lain itu diundang gitu, terus datang gitu, canda-canda bareng. Terus kalau ada yang sakit nengokin, meskipun itu ini di Semarang ya, meskipun penggemarnya itu orang Blora, orang mana, itu datang loh, bener-bener datang. Sampai mereka tuh bener-bener kayak apa ya, iuran buat nyewa elep ataupun bus gitu ya, beneran. Berarti ya, itu dia penggemar setia dong Kak? Iya bener-bener penggemar setia banget. Terus ada juga apa ya, bapak-bapak, mohon maaf ya, mungkin bapaknya itu kurang apa ya, bisa dibilang istimewa karena bapaknya nggak bisa melihat. Nah tapi bapaknya itu tuh bener-bener hafal banget suara setiap penyiar radio. Kan seseorang kan pasti kan punya yang namanya ciri khas suara ciri berbeda khas ya. masing-masing ya. Saya, teman-teman saya itu kan, saya tuh ada berapa penyiar ya, 6 kalau nggak salah, 6 penyiar di situ. Itu kan pasti kan setiap orang punya suara yang berbeda. Nah tapi bapaknya itu tuh bener-bener, meskipun dia cuma mengandalkan apa namanya, pendengarannya aja, nggak bisa melihat, tapi tuh dia bisa tahu loh. Kan setiap orang kan ada namanya nama udara kalau di apa, penyiaran itu kan. Nama saya aslinya kan Novini, tapi saya di penyiaran itu nggak pakai nama saya pakainya itu kalau di Sultan Agung, Islam Sultan Agung itu harus ada nama depannya tuh Agung. Saya Berarti ada julukannya gitu ya Kak? Bintang. Ada julukannya masing-masing gitu ya? Ada. Jadi kalau saya itu kan nama terbang saya itu Agung Lintang. Terus kalau ada teman saya namanya Mbak Tri itu Agung Rahma. Terus yang lain ada namanya dia pakai nama terbang itu Agung Nada. Seperti itu. Kenapa? Jadi Kak mau tanya dulu, kenapa kok harus memakai pertama nama depan nama Agung? Apakah ada biar gimana gitu menurutnya? Kalau itu kemungkinan karena kita berbasisnya dari itu ya, apa, itu kan miliknya Yayasan Islam Sultan Agung. Nah itu kan mungkin nama besar dari yayasan tersebut, jadi memang harus seperti itu peraturannya gitu. Jadi memang sebelum bekerja di situ kan ada yang namanya training dulu selama sekitar 2 bulan atau 3 bulan kalau nggak salah dulu. Itu benar-benar awalnya itu harus memikirkan benar-benar nama terbang yang mudah diingat oleh orang, terus juga nama yang apa ya, yang sekiranya itu nggak monoton gitu loh. Iya. Semisal kayak contohnya kayak bapaknya tadi, dia nggak bisa melihat, cuma dia bisa mendengar siapa yang menyiarkan. Semisal hari ini di waktu yang tertentu, oh itu semisal Agung Rizky, oh itu semisal Agung siapa, berarti kan dia udah mengingat, udah memang benar-benar hafal dan setia kepada radio itu. Bener banget. Jadi kan terkadang namanya kerja ya, kadang ada yang namanya keizin gitu kan, digantikan sama temen, digantikan sama temen gitu, pasti ada kan dalam dunia kerja seperti itu. Nah contoh nih, jadwalnya hari Minggu itu aku sama temenku. Nah aku kan nggak bisa itu contoh jam 9 aku nggak bisa. Nah aku digantikan temanku. Tapi bapaknya tadi yang mohon maaf istimewa itu tahu kalau itu bukan aku gitu loh. Jadi dia tuh bener-bener sudah hafal jadwal, hafal suara-suara setiap apa namanya, setiap penyiar radio. Dan istimewanya lagi, bapaknya itu tuh nggak cuma hafal di yang tempat aku aja, tapi di beberapa radio itu ada juga. Terus kayak radio 2SM kan kalau nggak salah ada radio juga. Nah itu bapaknya juga tahu, bapaknya juga hafal jadwal-jadwal di siaran radio itu, bapaknya tahu dari namanya, dari apa, siapa-siapa saja penyiarnya, itu bener-bener ingat. Yang saya sukai
tadi atau kumpulan fansnya radio tadi itu, meskipun bapak ini istimewa ya, maksudnya dalam arti nggak megang HP yang ke Android gitu kan ya, tapi tuh ketika ada kumpulan gitu tuh pasti tuh diajak gitu, tanpa harus apa ya, dia itu tanpa harus kayak iuran gitu loh, iuran buat transportasinya gitu, enggak. Terus juga pernah beberapa kali aku pun beberapa penyiar gitu ya, penyiar juga diundang, itu ada di daerah Pedurungan kalau nggak salah. Itu tuh santunan anak yatim piatu sama syukuran. Nah kita tuh, aku ngerasa senangnya tuh di situ sebagai penyiar tuh bener-bener kayak dihargai banget gitu di situ. Di situ tuh kita bener-bener kayak bener-bener dihormati, kita bener-bener kayak di apa ya, diberi pelayanan yang baik banget gitu, sampai merasa belum pantas gitu kan gitu loh. Sampai mereka tuh saking senengnya, saking kayak ngefansnya sama itu apa namanya, radio itu. Radio itu. Terus ya, ada juga beberapa orang, tapi ada satu bener-bener satu fans radio yang dia tuh setiap aku siaran dia tuh selalu kayak apa ya, telepon terus gitu loh. Terus sampai minta nomorku, terus karena mungkin ya udah ya tak kasih ya karena fans gitu kan, tapi dia tuh makanya nggak WA seperti sekarang, tapi tuh lebih ke SMS. Jadi tapi dulu tuh setiap video tuh SMS, dia tuh curhat dari masalah pribadinya, kehidupannya, padahal dia itu belum sama sekali yang namanya pernah ketemu gitu loh sama aku, belum pernah. Jadi di situ merasa kayak sampai pernah ada kayak omongan, aku Lintang tak kenal nih sama anaknya majikanku, tak jodohin gitu. Tapi pernah ada omongan gitu karena mungkin pengen dekat gitu sama akunya, tapi ya di situ kita tuh profesional, jaga profesional kerja ya, ada rasa kayak profesional kerja, dan di situ kita merasa kayak seneng gitu maksudnya. Dan aku pun apa ya, aku tipe orang yang suka kenal dengan orang lain maksudnya gitu, seperti itu. Jadi ketika aku di radio ini aku merasa senang karena mungkin setiap bulan gitu ataupun beberapa bulan sekali itu kan ada kunjungan. Jadi tuh kita tuh nggak hanya apa namanya kita punya radio udah kita stay, enggak. Jadi kita ada yang namanya kunjungan juga. Jadi kita juga pernah kunjungan di radio Masjid Agung, itu pernah juga. Jadi tuh kita ya seperti kayak orang kunjungan pada umumnya, kita menanyakan program-program apa aja, keunggulannya apa aja, terus kok bisa meningkat signifikan seperti apa, terus cara mungkin agar orang tuh mau kayak ngiklanin di tempat kita gitu seperti apa. Nah seperti itu. Jadi kita benar-benar kayak ya kunjungan pada umumnya kan, kalau kunjungan kan kita belajar ya dari orang yang kita kunjungi. Nah seperti itu. Iya, biar tambah wawasan lah, biar kita tahu dunia luar itu seperti ini. Iya benar banget, benar. Terus regulasi media penyiaran kakak itu mengacu dan merujuk kemana kak kalau punyanya kakak? Kalau regulasinya kita kebanyakan kan pada FM ya, tapi kita tuh masih AM. Tapi ada beberapa keunggulan dan kelemahannya dalam AM. Keunggulannya ya, keunggulan yang pertama tuh ketika kita apa namanya, ketika hujan lebat turun. Bedanya tuh kalau FM tuh melemah sinyalnya, tapi ketika AM ketika hujan lebat turun kita tuh semakin kuat sinyalnya. Jadi suara yang dihasilkan ataupun dikirim ke radio-radio pendengar itu semakin bagus ketika hujan semakin lebat, seperti itu. Nah terus ada beberapa keunggulan juga. Jadi kan memang ada tingkatannya ya. Kita tuh masih AM seperti itu. Kalau FM itu memang kemarin tuh ada apa namanya kayak omongan gitu ya, mau naik ke FM, tapi ada beberapa kendala yang mengakibatkan belum bisa langsung ke FM seperti itu. Terus kalau jangkauan kita tuh memang nggak hanya orang tua saja seperti yang tak ceritain tadi ya, tetap ada anak mudanya. Terus juga kita ada satu program di mana itu khusus buat anak-anak
Khusus berarti khusus buat anak-anak gitu ya? Iya bener banget. Tapi program anak dan ceria itu hanya ada di hari Minggu. Kalau buat anak remaja itu ada, itu namanya SBS, itu di sore hari. Terus kalau Irkasyik itu kayak lebih programnya ke orang tua atau dewasa gitu ya, itu dari jam 11 sampai jam 1 siang. Terus kalau pagi itu berita, terus jam 9 sampai setengah 10 itu biasanya konsultasi. Jadi tuh kita ada beberapa narasumber seperti dari dokter psikologi gitu kan. Itu kan di bawah naungan Yayasan Sultan Agung. Nah Sultan Agung itu kan punya rumah sakit. Nah itu ada biasanya narasumber tuh dari dokter itu, terus kalau nggak gitu orang-orang dari yayasan seperti itu. Terus kita juga ada namanya setiap malam Jumat itu tuh ada ustadz yang datang di situ. Jadi tuh ustadz itu tuh seputar tanya jawab, seputar hadis, seputar ya kayak ngaji. Berarti kayak misal ngaji bareng gitu ya? Iya, jadi ustadznya ngaji, terus juga memberikan ceramah seperti itu. Ada. Terus juga dibuka sesi tanya jawab juga sama ustadznya gitu. Jadi dampaknya juga berpengaruh bagi generasi milenial sekarang ya Kak? Iya, kalau dampaknya sebenarnya berpengaruh ya. Tapi karena itu era semakin maju, radio mungkin semakin ditinggalkan ataupun tidak disukai. Padahal hampir sih kalau radio itu hampir sama seperti media lainnya. Cuman mungkin karena kita sebagai seorang yang bekerja di radio harus benar-benar bekerja ekstra ya. Gimana caranya harus radio itu harus tetap eksis di masa sekarang ini yang dimana semuanya tuh serba mudah diakses seperti itu. Iya Kak, kalau semisal kayak seperti akhir bulan seperti ini kan ada wabah kayak semisal isu-isu tentang corona, tentang penyakit-penyakit yang itu apakah berpengaruh sih dalam dunia penyiaran Kak? Kalau pengaruh sih enggak ya, tapi malah kita tuh lebih kayak tetap jaga protokol kesehatan. Terus juga kan itu kan ada namanya mic di dalam ruang siaran itu tuh micnya tuh benar-benar suara sekecil apapun tuh bisa terdeteksi gitu loh. Gitu. Jadi ketika kita siaran tuh nggak usah ngomong yang harus ngeluarin suara ekstra gitu, enggak, kita cukup pelan aja, itu suaranya kita tuh udah benar-benar keras gitu loh. Nah itu tuh paling ya diatasi dengan kayak diberi pelindung gitu kan, seperti itu. Terus nanti setiap pergantian penyiar gitu juga dibuang itunya, terus diganti sama pelindung yang baru, seperti itu sih. Tetap jaga protokol. Terus kita juga sering-sering mengingatkan pendengar gitu, tetap di rumah kalau nggak ada keperluan, tetap di rumah aja, jangan keluar-keluar kalau nggak ada keperluan, tetap jaga kesehatan, ya seperti pada umumnya cuci tangan, seperti itu. Tapi di dalam berita itu aku pernah dengar loh Kak, kalau semisal wabah ini tuh dijadikan seperti politik, seperti cuma tuh kayaknya dibuat main-main sama pihak-pihak tertentu, oknum tertentu gitu. Kalau kita sebagai penyiar ya, kita tuh ada tadi seperti tadi yang tak sampaikan, itu ada SOP di mana kita tidak boleh yang namanya menyebarkan berita hoax. Nah seperti itu. Jadi kalau ada isu-isu itu memang dari kemarin tuh dengar ya yang namanya kayak kalau orang sakit dapat biaya dan lain sebagainya. Nah tapi kita sebagai seorang penyiar tuh nggak boleh yang namanya mengjudge ataupun langsung ini loh, kalau rumah sakit ini loh, kalau ada orang sakit tuh langsung dapat uang segini, gini kita nggak boleh seperti itu. Jadi kalau hal-hal seperti itu nggak disampaikan sih ya, lebih mungkin konsumsi orang-orang aja sih, seperti itu. Maksudnya komentar-komentar orang-orang aja sih kalau itu menurutku. Jarang banget maksudnya kalau kita harus menyiarkan seperti itu tuh enggak gitu ya. Berarti harus ada narasumber yang valid ya dalam menyikapi. Iya benar. Kecuali iya benar seperti itu. Jadi seandainya kita mau
mana gitu, rumah sakit X contoh ya, di rumah sakit X, berarti kita harus mengundang kepala ataupun bagian keuangan ataupun yang bersangkutan di rumah sakit X, kita wawancari langsung kira-kira benar nggak sih bapak atau ibu tentang berita hal ini gitu ya, kalau setiap ada yang sakit corona ataupun terkena ataupun terpapar virus corona itu dari rumah sakit mendapatkan uang sekian gitu. Nah dari situ kalau seperti itu kita boleh, karena kita kan kalau seperti itu kan lebih kayak meminta klarifikasi, minta hal yang benar ya, fakta atau real ya, karena yang kita wawancara itu kan benar-benar orang yang apa namanya di bidangnya gitu ya, benar-benar orang yang bekerja di situ. Jadi kita tidak ada hoax gitu. Tapi juga kasihan juga ya kak, semisal masyarakat ditakut-takuti dengan berita-berita seperti itu. Kalau ditakut-takuti sih pasti iya ya. Terkadang ada beberapa orang yang benar-benar parno, yang benar-benar apa ya, benar-benar takut keluar rumah gitu ada. Terus ada juga, kalau aku melihat pribadi, secara pribadi ya, ini pandanganku, ada juga orang yang mungkin cuek gitu loh, ya sudahlah, mati hidup tuh ada yang nanggung gitu. Ada juga yang seperti itu. Ya namanya orang berbeda ya, maksudnya setiap orang kan bebas berargumentasi, beda pendapat gitu ya, beda. Iya benar banget. Cuma kan kita juga harus mematuhi protokol dari pemerintah, itu juga kebaikan kok buat kita. Masa pemerintah menganjurkan sakit? Kan ya enggak, itu kan juga kebaikan buat diri kita masing-masing sih, kalau menurutku sih gitu. Iya benar banget. Jadi ya kita sebagai orang yang mungkin nggak mau juga ya sakit ya, sebagai salah satunya meskipun cuek ya, tetap harus yang namanya memperhatikan protokol kesehatan seperti itu. Ya itu aja sih kak yang mau aku tanyakan, yang bisa ya buat sharing lah, buat belajar. Misalnya nanti aku share nanti terus didengar sama orang banyak, kan bisa juga menambah ilmu mereka gitu. Iya benar banget. Kakaknya bisa dicontohkan kalau semisal mau menyapa para fans di rumah kayak gimana? Siapa tahu nanti ada fans yang dengar kan, oh ya ini suaranya Agung siapa gitu. Agak sedikit aja ya. Iya. Udah lama nih nggak siaran. Halo, selamat malam semuanya. Kembali lagi dengan aku Lintang di 1060 AM Sultan Agung Radio, radionya keluarga Muslim. Ya, kembali lagi bersama dengan Agung Lintang di malam hari ini, di cuaca yang sangat dingin yang tetap membuat kita gitulah pokoknya ya. Kalau suruh mencontohkan malu. Kakaknya juga udah apa ya, udah fasih gitu istilahnya, udah hafal banget. Ya udah. Ya karena kerjaan aja sih, tuntutan kerjaan kan harus menuntut bisa gitu ya. Ya udah kak, cukup itu dari aku yang aku tanyakan ke kakak. Semoga bermanfaat buat orang-orang di luar sana. Ya siapa tahu fans kakak mendengar ini. Aduh. Ya, makasih kak, selamat malam. Oke, selamat malam, sukses terus ya. Iya, Bye-bye. iya, dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.